Halo, perkenalkan nama saya Eraini dari program studi Pendidikan Geografi dengan NIM 22101151200004. Di video kali ini saya akan membahas tentang manajemen pembiayaan pendidikan sekolah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen dan administrasi sekolah yang diampu oleh Dr. Sulisiana, SPD, MPD. Pada era sekarang ini, mengelola sebuah sekolah memerlukan inovasi dan pemikiran yang berwawasan jauh ke depan agar dapat berkembang dengan mempertimbangkan standar pengelolaan pendidikan untuk meraih kemajuan dan peningkatan di berbagai aspek, baik akademis, prestasi non-akademis, dan kemampuan manajerial dalam menyusun perencanaan pembiayaan, pengorganisasian, akuntansi atau pelaksanaan dan pengawasan yang pada akhirnya sebuah lembaga akan mempunyai daya saing tinggi dan dicintai masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan pengelolaan lembaga pendidikan yang visioner yang mampu menjawab tantangan zaman. Sistem pembiayaan pendidikan menjadi bahan bakar untuk aktivitas operasional satuan pendidikan yang dikemukakan oleh Ding, Lu, dan Ye tahun 2020 dan Kafumbo tahun 2020. Sistem pembiayaan pendidikan terwujud dalam alokasi komponen biaya yang idealnya mencerminkan visi dan misi lembaga pendidikan yang dikemukakan oleh Mayerle Rodriguez, Neiva de Figueiredo, dan De Gennaro Ciriloli tahun 2022. Salah satu sumber sistem pembiayaan pendidikan yaitu partisipasi masyarakat yang berasal dari orang tua, individu yang peduli pendidikan, dunia usaha, dunia industri, dan lain-lainnya yang dikemukakan oleh Slicker dan Hasdet tahun 2022. Untuk sekolah dasar negeri memang masih terdapat sumber penerimaan pendidikan lain, yaitu sistem pembiayaan pendidikan dari pemerintah, berbeda dengan swasta yang banyak bergantung pada partisipasi masyarakat. Kedua jenis sekolah tersebut tetap memperoleh bantuan operasional sekolah, dihitung berdasarkan jumlah siswa. Untuk mengelola pembiayaan dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, peran kepemimpinan kepala sekolah sangat menentukan. Kepala sekolah yang melakukan perencanaan, perorganisasian, dan pengawasan semua program pada satuan pendidikan. Ada beberapa permasalahan dalam manajemen pembiayaan pendidikan sekolah, antara lain mahalnya biaya pendidikan, sumber dana yang terbatas, tidak meratanya dana pendidikan yang diterima dari pemerintah, kurang transparannya pembiayaan pendidikan di sekolah-sekolah, serta pembiayaan yang tidak dikelola dengan baik yang disebabkan karena kurang berkompetennya pengelola dana di sekolah. Tidak meratanya dana pendidikan yang diterima dari pemerintah menyebabkan terjadinya kesenjangan dilihat dari sarana dan prasarana dan kualitas peserta didik antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Kompetensi pengelola dalam melaksanakan pembiayaan juga dapat menjadi masalah, sehingga menyebabkan dana yang diterima tidak terkelola dengan baik. Misalnya terjadi manipulasi anggaran maupun laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dari beberapa permasalahan dalam pembiayaan pendidikan tersebut, hendaknya pemerintah mencari solusi maupun tindakan pencegahan agar hal-hal tersebut tidak terjadi. Anggaran pendidikan yang disalurkan ke sekolah-sekolah
hendaknya juga memperhatikan perkembangan masing-masing sekolah dari tahun ke tahun, sehingga sekolah yang sudah memiliki sarana prasarana dan mutu yang baik lebih dikontrol pengembangannya agar dananya dapat dialihkan ke sekolah yang belum memiliki mutu yang baik. Adapun solusi lain untuk mengatasi manajemen pembiayaan pendidikan sekolah yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan pendidikan yang berpihak kepada masyarakat yang kurang mampu. Negara dapat memberikan subsidi atau bantuan keuangan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, seperti pemberian program Indonesia Pintar untuk anak dari tingkat sekolah dasar sampai SMA. Kemudian, ketika duduk di bangku perkuliahan, mendapat dukungan dari Kartu Indonesia Pintar Kuliah yaitu KIPK. Kedua, mengembangkan sistem pendidikan yang efektif. Pemerintah atau lembaga pendidikan dapat mengembangkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien, sehingga biaya pendidikan dapat ditekan dan tetap berkualitas. Yang ketiga, kolaborasi antara lembaga pendidikan dan industri. Lembaga pendidikan dapat mengembangkan kolaborasi dengan industri untuk memberikan kesempatan kerja bagi lulusannya sehingga masyarakat yang kurang mampu dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan mampu membiayai pendidikan yang dibutuhkan. Kemudian, yang keempat, pengembangan sistem beasiswa. Pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat dapat mengembangkan sistem beasiswa untuk membantu individu yang kurang mampu memperoleh pendidikan yang berkualitas selain dari program PIP dan KIPK. Dari pembahasan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan agar manajemen pembiayaan pendidikan berjalan sesuai programnya. Antara lain, yang pertama, perencanaan pembiayaan pendidikan. Menetapkan rencana yang mengacu pada peraturan pemerintah, perhitungan yang cermat, optimalisasi sumber daya, dan diformulasikan dengan jelas. Yang kedua, pengorganisasian pembiayaan pendidikan. Mengakomodir berbagai masukan, membagi pekerjaan sesuai keahlian, dan menghindari program yang tidak teranggarkan. Ketiga, akuntabilitas pendidikan. Melibatkan pemangku kepentingan pendidikan, menggunakan biaya dengan prinsip transparan, dan melakukan akuntabilitas pendidikan bersama dengan pemangku kepentingan pendidikan. Dan yang terakhir, ada pengalokasian dana, memprioritaskan laboratorium, sarana, dan prasarana sekolah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Saran-saran ini dapat menjadi pedoman dan meningkatkan manajemen pembiayaan pendidikan di berbagai lembaga pendidikan yang berkualitas selain dari program PIP dan KIPK. Sekian video yang dapat saya tampilkan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. What you looking for? It's me, DLT.